Namaku Laras. Dari luar, hidupku tampak seperti brosur perumahan elit yang terlalu sempurna untuk diragukan. Aku memimpin perusahaan tekstil warisan ibuku, tinggal di rumah bergaya kolonial modern di kawasan Bukit Arwana, dan memiliki seorang putri berusia 5 tahun bernama Naila yang tumbuh dengan tawa paling jujur di dunia. Di sisiku ada Adrian, suamiku, lelaki berpenampilan rapi yang menjabat kepala operasional di perusahaanku. Kami sering disebut pasangan serasi. Aku dulu percaya itu. Namun dinding rumah yang dingin menyimpan gema rahasia. Keindahan yang terlihat rapi ternyata rapuh. Dan tanpa kusadari, akulah yang membuka pintu untuk kehancuran itu masuk. Semua bermula dari rasa iba. 6 bulan lalu, Rena kembali ke hidupku. Sahabat sebangku semasa sekolah menengah, teman yang dulu kuanggap saudara. Ia datang dengan mata sembab dan pakaian lusuh, menggandeng seorang anak laki-laki bernama Ilham yang seusia Naila. Ceritanya patah. Suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Hutang menumpuk. Kontrakan disita. Ia tak tahu harus kemana. Laras, tolong aku, katanya sambil terisak di ruang tamuku. Kalau bukan karena Ilham, mungkin aku sudah menyerah. Naluri keibuanku bangkit. Aku memeluknya tanpa pikir panjang. Bangun. Selama aku ada, kamu tidak akan kelaparan. Anggap rumah ini rumahmu. Kalimat itu menjadi kesalahan terbesarku. Aku membantunya bangkit. Aku melunasi hutang. Aku menyewakan apartemen layak. Aku menyekolahkan Ilham di sekolah yang sama dengan Naila. Setiap bulan, aku mengirim uang lebih dari cukup. Aku merasa menjadi orang baik. Aku lupa bahwa kebaikan tanpa batas sering disalahartikan sebagai kelemahan. Awalnya Rena dan Ilham hanya datang di akhir pekan. Lalu menjadi beberapa sore. Hingga suatu hari, hampir setiap pulang kerja, mereka sudah duduk di ruang keluarga. Alasannya selalu sederhana. Rena kesepian. Ilham ingin bermain. Rena ingin membantu memasak. Yang berubah lebih dulu adalah Adrian. Suamiku yang biasanya langsung masuk kamar kini betah di ruang tengah. Ia mulai membandingkan Naila dengan Ilham. Ilham itu tangguh. Tidak cengeng. Makannya lahap. Tidak seperti Naila, katanya suatu malam. Ia lalu tertawa sambil mengelus kepala Ilham, menawarkan potongan ayam terbaik. Hatiku tidak nyaman. Tapi aku menenangkan diri. Mungkin Adrian rindu memiliki anak laki-laki. Ketidaknyamanan itu berubah menjadi kecurigaan ketika sentuhan kecil mulai terasa berlebihan. Rena merapikan kerah Adrian. Adrian mengusap kepala Rena saat ia mengeluh tentang beratnya hidup. Aku melihat. Aku diam. Hari Selasa yang kelabu mengubah segalanya. Aku pulang lebih awal karena migrain. Aku masuk lewat pintu samping. Di ruang tengah, Adrian berbaring santai. Rena tertawa di sampingnya. Ilham duduk di pangkuan Adrian bermain game di tablet mahal yang bahkan jarang ia pinjamkan padaku. Mereka tampak seperti keluarga. Aku mencari Naila. Putriku duduk di sudut dekat rak buku. Wajahnya basah oleh air mata. Boneka beruangnya dipeluk erat. Ia menatap mereka dengan mata kosong. Papa, Naila mau minum, katanya lirih. Adrian tidak menoleh. Ambil sendiri. Jangan manja. Papa lagi nemenin Ilham. Rena ikut menimpali. Iya, Naila. Jangan ganggu. Ilham jarang main tablet bagus. Darahku mendidih. Aku melangkah keras. Adrian. Tawa mati seketika. Aku memeluk Naila. Tubuhnya panas. Demam. Kamu apakan anak kita? Teriakku. Adrian membela diri dengan wajah datar. Rena berperan sebagai korban. Mereka pergi dengan drama. Adrian menatap kepergian Rena dengan penyesalan yang salah alamat. Malam itu, aku tidak tidur. Saat Adrian terlelap, aku mengambil tabletnya. Folder sampah belum dikosongkan. Sebuah konfirmasi reservasi hotel muncul. Suite mewah dengan durasi 1 bulan. Atas nama Adrian dan Rena. Mulai 2 hari lagi. Tanganku gemetar. Chat mereka terbuka. Kata-kata itu menghujam tanpa ampun. Rena menertawakanku. Adrian menyebutku bodoh.
Uang yang kukirim digunakan untuk persiapan pernikahan rahasia mereka. Aku menutup mulut agar tangisku tidak terdengar. Di bawah cahaya bulan, air mataku berhenti. Rasa cinta berubah menjadi abu panas. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku mengeras. Jika mereka ingin bermain api, aku akan menjadi nerakanya. Keesokan pagi, aku menjadi istri paling manis. Aku menyiapkan sarapan. Aku tersenyum. Aku bertanya tentang keberangkatan dinas yang palsu itu. Aku mengangguk saat Adrian berkata Rena akan mampir. Aku bahkan menyuruhnya makan malam di rumah. Begitu Adrian pergi, aku bergerak cepat. Aku menelepon kepala keamanan kepercayaanku. Kamera mikro dipasang. Penyadap suara ditempel. Rumahku menjadi panggung. Aku penontonnya. Sore hari, mereka datang. Dari dapur, aku memantau layar. Rena mengeluh lelah berpura-pura sopan. Adrian memijat kakinya. Naila keluar membawa buku gambar. Tangannya ditepis. Bentakan terdengar. Tawa Ilham menyusul. Aku menggenggam gelas hingga retak. Tapi aku keluar dengan senyum. Malam itu, aku menghubungi pengacaraku. Aset ditarik. Kartu kredit dijadwalkan diblokir. Aku memintanya menyelidiki vendor pernikahan mereka. Di kamar, aku menarik koper terbesar. Aku menyuruh Adrian membawa semua bajunya. Semua. Ia tertawa, mengira aku pengertian. Lemarinya kukosongkan hingga bersih. Dokumen pribadinya kuselipkan dengan alasan keamanan. Ia tidak tahu. Koper itu bukan bekal dinas. Itu tanda pengusiran. Fajar menyingsing. Adrian tampak bersemangat. Koper raksasa berdiri di sudut. Naila kubiarkan tidur dengan obat yang membuatnya terlelap. Aku tidak ingin ia melihat punggung ayahnya pergi. Taksi datang. Koper hampir tak muat. Sopir bercanda. Adrian tertawa bangga. Ia mencium keningku. Mobil melaju. Lampu belakang menghilang di tikungan. Senyumku runtuh. Aku menutup pintu dengan keras. Suara itu menandai awal perang. Pintu tertutup. Sunyi menjalar ke setiap sudut rumah seperti kabut dingin yang perlahan turun. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, rumah di Bukit Arwana terasa benar-benar milikku. Tidak ada langkah Adrian. Tidak ada suara nafasnya. Tidak ada aroma parfum yang selama ini membuatku mual tanpa sadar. Aku berdiri di ruang tengah cukup lama. Menatap sofa tempat mereka biasa duduk. Tempat Rena tertawa. Tempat Adrian mengabaikan Naila. Kini semua terlihat biasa saja. Namun aku tahu, benda-benda ini menyimpan rekaman yang lebih jujur dari manusia. Aku melangkah ke dapur. Mengisi segelas air. Tanganku sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran penuh bahwa permainan sudah dimulai. Dan tidak ada jalan kembali. Aku menuju ruang kerja kecil di belakang rumah. Ruangan itu sengaja kubuat kedap suara sejak lama. Alasan resminya untuk rapat daring. Kini, ruangan itu berubah fungsi. Aku menyalakan tablet dan menghubungkannya dengan sistem kamera mikro. Layar menyala. Sudut ruang tamu. Ruang keluarga. Koridor. Semuanya terlihat jelas. Rumah ini sekarang mendengar. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari kepala keamanan. Semua perangkat aktif. Tidak ada jejak. Aman. Aku membalas singkat. Terima kasih. Belum sampai 5 menit kemudian, suara mobil terdengar memasuki halaman. Aku tidak kaget. Aku sudah tahu. Rena datang lebih cepat dari jadwal. Aku tetap di ruang kerja. Aku ingin melihat apa yang mereka lakukan saat mengira aku tidak ada. Pintu terbuka. Langkah kaki terburu-buru. Suara Rena terdengar lebih santai dari biasanya. Akhirnya sepi juga rumah ini. Adrian tertawa. Suara itu membuat perutku mengeras. Makanya aku bilang, dia gampang. Tinggal kasih senyum. Beres. Aku menatap layar tanpa berkedip. Rena melempar tasnya ke sofa. Capek pura-pura baik sama anaknya. Drama banget si Naila itu. Adrian mengangguk. Manja karena laras. Dari dulu aku bilang, cara didiknya salah. Rena tertawa kecil. Nanti juga terbiasa. Kalau kita sudah resmi.
Kata itu menggantung di udara. Resmi. Aku mematikan suara tablet sesaat. Menarik napas panjang. Lalu menyalakannya kembali. Adrian duduk menyandar. Lusa kita berangkat. Hotelnya sudah aku cek ulang. Pemandangannya bagus. Uangnya cukup? Tanya Rena santai. Cukup. Laras baru transfer kemarin. Dia pikir buat operasional pabrik. Rena tertawa puas. Pintar sekali kamu. Aku tersenyum tipis. Bukan karena senang. Tapi karena setiap kalimat mereka memperjelas betapa tepat rencanaku. Aku keluar dari ruang kerja membawa nampan minuman. Wajahku sudah siap. Senyum hangat. Nada lembut. Istri yang sempurna. Minumnya sudah siap, kataku. Rena menoleh cepat. Wajahnya berubah dalam hitungan detik. Senyum manis kembali dipakai. Terima kasih, Laras. Maaf ya sering merepotkan. Tidak apa-apa, jawabku. Kamu keluarga. Kata itu membuat Adrian tersenyum lega. Aku duduk sebentar. Bertanya basa-basi. Menawarkan makan malam. Rena menolak halus dengan alasan harus menyiapkan sesuatu. Alasan itu membuatku hampir tertawa. Mereka pergi setengah jam kemudian. Begitu pintu tertutup, aku kembali ke ruang kerja. Aku menekan tombol rekam. Semua tersimpan rapi. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku masuk ke kamar Naila. Putriku terlelap dengan napas teratur. Aku duduk di tepi ranjangnya. Maafkan Mama, bisikku. Sebentar lagi semuanya akan berbeda. Aku mengecup keningnya. Keesokan paginya, aku tidak ke kantor. Untuk pertama kalinya, aku mengambil cuti tanpa alasan. Aku mengenakan pakaian sederhana dan duduk di ruang makan dengan secangkir kopi. Pukul 10, aku menelepon pengacaraku. Dokumen perjanjian pranikah masih lengkap? Tanyaku. Lengkap. Sangat kuat. Jawabnya. Bagus. Mulai hari ini, tarik semua fasilitas atas nama perusahaan yang digunakan Adrian. Tapi jangan terlihat mendadak. Lakukan bertahap. Dimengerti. Telepon berikutnya ke bagian keuangan. Mulai audit internal. Fokus ke pengeluaran operasional 6 bulan terakhir. Jangan sebut nama. Cari polanya. Aku menutup telepon. Lalu membuka laptop. Aku menelusuri email lama. Mencocokkan tanggal. Transfer. Perjalanan dinas. Tagihan hotel. Semuanya membentuk garis lurus yang indah. Mereka pikir aku bodoh. Padahal aku hanya terlalu sibuk mencintai. Sore hari, Adrian pulang lebih cepat. Ia terlihat cerah. Kamu di rumah terus hari ini? Tanyanya. Iya. Mau istirahat? Jawabku sambil tersenyum. Ia mengangguk. Tidak curiga. Malamnya, aku memasak makan malam favoritnya. Kami makan bertiga. Naila sudah lebih baik. Ia bercerita tentang gambar yang dibuatnya. Adrian hanya sesekali menanggapi. Aku memperhatikan. Setiap gerak. Setiap nada suara. Setelah Naila tidur, Adrian masuk kamar. Aku menunggu. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Ia tersenyum melihat layar. Tidak sadar aku memperhatikan dari pantulan cermin. Ia membalas cepat. Lalu meletakkan ponsel terbalik. Aku mendekat. Mengusap lengannya. Kamu kelihatan senang. Iya. Proyeknya jalan. Jawabnya. Aku mengangguk. Bagus. Dalam hati aku mencatat. Satu kebohongan lagi. Saat ia tertidur, aku bangkit perlahan. Mengambil ponselnya. Kode pengaman masih sama. Tanggal ulang tahun Naila. Ironis. Pesan dari Rena terbuka. Besok aku urus sisanya. Jangan lupa koper besar ya. Aku mau foto yang bagus. Aku mengunci ponsel kembali. Aku berdiri di depan lemari. Lemari Adrian kini kosong di satu sisi. Aku membuka koper besar yang sudah kusiapkan. Aku memeriksa isinya. Semua yang ia miliki. Semua yang ia banggakan. Aku menutup koper itu rapat. Di ruang tamu, kamera merekam keheningan. Di ruang kerja, file terus tersimpan. Di dalam diriku, tidak ada lagi ragu. Aku kembali ke tempat tidur.
berbaring di sisi pria yang sudah menjadi orang asing. Aku memejamkan mata. Besok adalah hari terakhir sandiwara kecil ini. Dan setelah itu, mereka akan memasuki panggung yang tidak mereka pahami. Tanpa tepuk tangan. Tanpa jalan keluar. Pagi datang tanpa ampun. Cahaya matahari menembus tirai kamar dengan terang yang terlalu jujur. Aku membuka mata lebih dulu dari Adrian. Seperti semalam, ia tidur nyenyak. Terlalu nyenyak untuk seseorang yang akan meninggalkan rumahnya demi kehidupan lain. Aku bangkit perlahan. Tidak ada air mata. Tidak ada keraguan. Semua emosi sudah kutinggalkan semalam. Di dapur, aku menyiapkan sarapan. Gerakanku ringan, hampir ceria. Wajan berdenting. Aroma kopi memenuhi ruangan. Jika ada kamera yang merekamku saat ini, aku akan terlihat seperti istri paling bahagia di dunia. Adrian keluar kamar dengan wajah segar. Rambut rapi. Kemeja mahal yang kubelikan bulan lalu melekat sempurna di tubuhnya. Pagi, katanya. Pagi, jawabku sambil tersenyum. Ia duduk. Makan dengan lahap. Sesekali melirik ponselnya. Aku pura-pura sibuk menuangkan kopi. Kamu hari ini sibuk? Tanyaku. Iya. Banyak yang harus diurus sebelum berangkat, katanya tanpa menatapku. Aku mengangguk. Kamu pulang sore kan? Kita rapikan barang-barang. Ia terlihat senang. Iya. Untung kamu ingetin. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu kupikir aman. Kini hanya topeng yang retak. Setelah sarapan, Adrian berangkat lebih awal. Mobilnya meninggalkan halaman dengan suara halus. Aku berdiri di depan jendela hingga suara itu menghilang. Barulah aku bergerak. Aku masuk ke kamar. Membuka lemari. Sisi kanan sudah kosong. Aku membuka koper hitam berukuran besar yang berdiri di sudut. Aku mulai melipat pakaian dengan rapi. Setiap helai kain membawa ingatan. Kemeja biru yang dipakai saat kami bertemu pertama kali. Masuk. Jaket yang ia pakai saat Naila lahir. Masuk. Jas abu-abu yang ia pakai saat berbohong. Masuk. Aku tidak menyisakan apapun. Bahkan ikat pinggang favoritnya. Jam tangan. Sepatu. Semua masuk ke dalam koper. Aku ingin ia membawa seluruh masa lalunya pergi. Aku membuka brankas kecil. Mengambil dokumen pribadinya. Kartu identitas. Ijazah. Paspor. Aku menyelipkannya ke saku dalam koper. Jika ia pergi sepenuhnya. Menjelang siang, aku menerima pesan dari kepala keamanan. Rekaman aman. Tidak ada gangguan. Aku membalas. Lanjutkan. Sore hari, Adrian pulang. Ia terlihat lelah tapi bersemangat. Wah, katanya melihat koper besar di kamar. Besar sekali. Aku tertawa kecil. Kamu kan pergi lama. Aku tidak mau kamu kekurangan apapun. Ia tersenyum bangga. Kamu memang paling mengerti. Ia mencoba mengangkat koper itu. Wajahnya sedikit berubah karena berat. Kamu isi apa saja? Candanya. Apa yang kamu punya? Jawabku ringan. Kami berangkat pagi buta keesokan harinya. Aku sudah memesan taksi. Aku sengaja menolak sopir pribadi. Aku ingin semuanya terlihat sederhana. Naila masih tidur. Aku sengaja tidak membangunkannya. Aku tidak ingin ia mengucapkan selamat tinggal pada orang yang tidak pantas menerima itu. Katakan aku titip cium, kata Adrian. Aku mengangguk. Tentu. Taksi datang. Koper dimasukkan. Sopir sempat heran melihat ukurannya. Pindahan, Pak? Tanyanya. Adrian tertawa. Dinas. Aku tersenyum. Ia mencium keningku. Ciuman itu kosong. Tidak ada getar. Tidak ada makna. Mobil melaju. Aku melambaikan tangan sampai mobil itu hilang di tikungan. Begitu suara mesin menghilang, aku berhenti tersenyum. Aku menutup gerbang. Menguncinya. Aku berdiri beberapa detik dalam keheningan. Lalu aku berbalik dan masuk ke rumah. Langkah pertamaku menuju ruang kerja. Aku menyalakan laptop. Mengaktifkan pelacak lokasi. Titik kecil bergerak. Bukan ke arah bandara. Aku tersenyum tipis. Aku mengenakan headset.
Mengaktifkan penyadap suara di ponsel Adrian. Suara itu muncul. Aku sudah di jalan, kata Adrian riang. Kemana? Suara Rena terdengar manja. Stasiun. Seperti rencana. Aku mencatat waktu. Aku menutup aplikasi itu. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak. Aku sudah tahu alurnya. Aku mengambil ponsel. Menelepon bagian keuangan. Siapkan pembekuan kartu tambahan atas nama Adrian. Jadwalkan hari Sabtu siang. Jangan lebih cepat. Baik. Telepon berikutnya ke pengacaraku. Mulai penarikan aset bergerak. Mobil operasional. Akses kantor. Jadwalkan setelah dia tiba. Dimengerti. Aku berdiri. Menghirup napas panjang. Rasanya ringan. Seperti setelah menaruh beban berat. Naila bangun siang itu. Ia keluar kamar dengan mata setengah terpejam. Mama. Papa mana? Aku berlutut. Menyamakan tinggi badan kami. Papa kerja jauh. Ia mengangguk pelan. Papa lama. Aku memeluknya. Tidak penting. Mama di sini. Kami makan siang bersama. Naila tertawa saat es krim meleleh di tangannya. Aku memperhatikannya dengan rasa lega yang belum pernah kurasakan. Sore itu, aku menurunkan foto besar di lorong. Foto pernikahan kami. Bingkainya berat. Aku sengaja menjatuhkannya. Kaca pecah. Aku mengambil foto itu. Menatap wajah kami yang tersenyum. Aku merobeknya perlahan. Tanpa emosi. Aku membakarnya di halaman belakang. Api melahap kertas itu hingga menjadi abu. Angin membawa sisa-sisa masa lalu. Aku kembali ke dalam rumah. Menutup pintu. Menyandarkan punggung. Di layar laptop, titik kecil berhenti. Adrian sudah sampai. Aku membuka ponsel. Notifikasi masuk. Transaksi berhasil. Toko perhiasan. Aku tersenyum. Biarkan mereka berbelanja. Biarkan mereka bermimpi. Koper hitam itu sudah menjalankan tugas pertamanya. Dan permainan baru saja benar-benar dimulai. Malam turun pelan seperti tirai tebal. Rumah kembali hening. Aku duduk di ruang kerja dengan lampu redup, menatap layar laptop yang menampilkan aliran data keuangan. Angka demi angka bergerak seperti nadi yang berdetak. Aku tidak lagi membaca nominal. Aku membaca kebiasaan. Pola. Keserakahan yang rapi. Titik pelacak berhenti di satu lokasi. Sebuah kota yang tidak pernah kami rencanakan bersama. Aku menggeser jendela lain. Rekaman suara. Tawa. Nada riang yang berlebihan. Adrian sedang berperan sebagai pemenang. Rena menyahut dengan nada yang sama. Mereka terdengar ringan. Terlalu ringan untuk orang yang sedang meminjam masa depan. Aku menutup suara. Tidak perlu mendengar kebohongan yang sama berulang. Aku beralih ke email. Tagihan pertama masuk. Deposit gedung. Catering premium. Dekorasi bunga. Totalnya masih dalam batas. Untuk sekarang. Aku membuat catatan kecil. Jam. Tanggal. Vendor. Aku ingin semuanya tersusun rapi saat waktunya tiba. Ponselku bergetar. Pesan dari pengacaraku. Mobil operasional sudah ditarik ke pool perusahaan. Akses kartu kantor dinonaktifkan. Semua sesuai jadwal. Aku membalas singkat. Lanjutkan. Di kamar Naila, lampu tidur menyala temaram. Ia tertidur dengan boneka di pelukan. Aku duduk di tepi ranjangnya, membenahi selimut. Nafasnya teratur. Aku merasakan sesuatu yang hangat di dada. Bukan dendam. Ini rasa aman. Perasaan bahwa rumah ini akhirnya melindungi kami berdua. Keesokan paginya aku kembali ke kantor. Lorong terasa lebih terang. Para karyawan menyapa dengan hormat. Tidak ada bisik-bisik. Belum. Aku berjalan lurus ke ruang direktur. Pintu tertutup. Aku duduk. Menghela napas. Aku memanggil kepala keuangan. Seorang perempuan tenang dengan mata jeli. Aku tidak perlu menjelaskan panjang. Ia mengerti arah pembicaraan. Audit temuan awal, kataku. Ia menyerahkan berkas. Ada markup perjalanan. Klaim makan berulang di lokasi yang sama.
Pembayaran hotel yang tidak pernah digunakan untuk rapat. Aku membolak-balik halaman. Tanggalnya cocok. Semua menuju satu nama. Adrian. Amankan salinan, kataku. Jangan bocor. Ia mengangguk. Siap. Setelah itu aku bertemu kepala sumber daya manusia. Aku tidak menyebut perasaan. Aku menyebut aturan. Pelanggaran berat. Konflik kepentingan. Penyalahgunaan aset. Aku minta surat siap. Tidak dikirim. Ditahan sampai kode. Wajahnya tegang. Dipahami. Siang itu aku makan sendirian di kafe kantor. Ponselku kembali bergetar. Notifikasi bank. Transaksi lain. Gaun. Cincin. Akomodasi tambahan. Aku menyesap air. Biarkan. Sore hari aku menerima pesan suara dari Rena. Suaranya manis. Penuh basa-basi. Ia mengucapkan terima kasih atas perhatian. Ia menyebut kata keluarga. Aku membalas dengan kalimat pendek. Hati-hati di jalan. Semoga lancar. Kata lancar terasa seperti pisau yang diselipkan dengan rapi. Malamnya, aku menyalakan kamera rumah. Rena kembali datang. Kali ini dengan tas baru. Aku memilih tidak muncul. Aku ingin melihat. Mereka duduk di sofa. Adrian memijat bahu Rena. Rena tertawa. Ia menyebut rumah ini nyaman. Adrian menyebut aku pengertian. Mereka membicarakan rencana foto. Rena mengeluh tentang Naila. Adrian mengangguk. Aku merekam semuanya. Naila keluar dari kamar membawa buku. Ia berdiri ragu. Adrian menoleh setengah hati. Rena memotong dengan suara keras. Jangan ganggu. Aku melihat bahu kecil itu turun. Naila kembali ke kamar. Tanganku mengepal. Tapi wajahku tetap tenang. Aku tidak bergerak. Beberapa menit kemudian aku keluar membawa minuman. Senyum terlatih. Nada stabil. Aku bertanya tentang perjalanan. Aku menawarkan makan malam. Rena menolak. Mereka pamit cepat. Begitu pintu tertutup, aku mematikan kamera. Aku masuk ke kamar Naila. Ia memelukku erat. Aku mengusap punggungnya sampai ia tenang. Malam itu aku menghubungi editor video langgananku. Aku tidak menyebut emosi. Aku menyebut pekerjaan. Kompilasi. Potong rapi. Nada awal hangat. Lalu gelap. Aku minta fokus pada fakta. Tanggal. Suara. Wajah. Ia terdiam lama. Lalu berkata pelan. Bisa. Aku mengirimkan berkas. Banyak. Terlalu banyak untuk disangkal. Hari berikutnya tagihan membengkak. Aku melihat angka naik seperti gelombang. Aku tetap menahan tombol. Belum. Aku menata rumah. Mengganti sarung sofa. Menyemprot aroma bersih. Aku menyingkirkan barang-barang Adrian. Tidak dibuang. Disimpan. Rapi. Di gudang. Aku ingin rumah ini bernapas. Aku juga menambah penjagaan. Kepala keamanan mengirim 2 orang tambahan. Jam kerja bergeser. Jalur masuk diperketat. Aku tidak ingin kejutan. Sementara itu, kabar kecil mulai sampai ke telingaku. Rena memamerkan rencana. Adrian menyebut jabatan. Mereka mulai lupa diri. Orang-orang mengangguk. Ada yang ragu. Tapi uang selalu membuat cerita terdengar meyakinkan. Aku menunggu. 2 hari sebelum acara, aku menerima pesan dari bank. Limit hampir penuh. Aku tersenyum kecil. Hampir. Aku mengirim pesan singkat ke pengacaraku. Siapkan kirim surat sesuai jadwal. Malam itu aku tidur nyenyak. Hari acara tiba dengan langit mendung. Aku tidak berangkat. Aku duduk di ruang kerja dengan secangkir teh. Layar monitor menampilkan siaran langsung dari kamera kecil yang dibawa orangku di lokasi. Sudutnya pas. Pelaminan terlihat jelas. Dekorasi mewah. Musik lembut. Senyum berkilau. Rena berjalan anggun. Adrian berdiri percaya diri. Orang tua tersenyum. Tamu bertepuk tangan. Aku tidak merasakan apapun. Hanya fokus. MC naik panggung. Menyebut kejutan. Lampu meredup. Layar besar menyala. Musik romantis mengalun.
Wajah-wajah menoleh. Lalu gambar berubah. Rekaman ruang tamuku. Tanggal dan jam jelas. Suara Rena terdengar menghina. Wajah Adrian tertawa. Adegan berganti. Klaim palsu. Pembicaraan uang. Lalu Naila. Suara bentakan. Tawa yang salah. Ruangan membeku. Aku melihat Rena menutup mulut. Adrian memucat. Tamu berbisik. Ada yang berdiri. Ada yang menggeleng. Layar menampilkan kalimat penutup. Fakta tidak butuh izin untuk muncul. Aku menarik napas. Detik berikutnya aku menekan tombol. Kartu diblokir. Di layar, manajer vendor naik panggung. Suaranya keras. Meminta pelunasan. Mesin menolak. 2 kali. 3 kali. Kepanikan meledak. Aku tidak menonton lebih lama. Aku menutup siaran. Aku mengirim pesan ke pengacaraku. Sekarang. Aku berdiri. Berjalan ke jendela. Langit mulai cerah. Seperti sengaja. Ponselku berdering. Nama Adrian. Aku menolak. Pesan masuk. Banyak. Aku tidak membaca. Aku menuju kamar Naila. Ia sedang menggambar. Aku duduk di sampingnya. Kami tertawa kecil melihat warna yang keluar garis. Beberapa menit kemudian, email masuk. Surat resmi. Pemutusan hubungan kerja. Dikirim. Aku menutup laptop. Di luar sana, tagihan hidup mulai bernapas. Dan mereka baru belajar bahwa napas itu mahal. Aku mengecup kepala Naila. Ayo mandi. Kita makan es krim. Ia mengangguk ceria. Sementara itu, di tempat lain, pesta berubah menjadi ruang hening. Dan aku memilih untuk tidak berada di sana. Hujan turun setelah senja. Deras dan panjang, seolah ingin menghapus jejak pesta yang baru saja runtuh. Aku berdiri di balik jendela ruang kerja, memandangi lampu kota yang berpendar samar di balik tirai air. Ponselku tergeletak di meja, bergetar tanpa henti, lalu diam, lalu bergetar lagi. Nama Adrian berkali-kali muncul dan menghilang. Aku membiarkannya. Aku tidak perlu mendengar apapun. Semua yang perlu ia katakan sudah diucapkannya di ruang tamuku. Direkam. Disimpan. Diikat rapi oleh waktu. Di layar laptop, notifikasi bergulir pelan. Vendor meminta klarifikasi. Bagian hukum mengirimkan pembaruan. Kepala keamanan melaporkan situasi rumah aman. Tidak ada pergerakan mencurigakan di sekitar Bukit Arwana. Aku menghela napas. Tenang kembali. Naila sudah tidur. Aku memastikan pintunya terkunci lembut. Bukan untuk menahan siapapun, melainkan untuk menjaga ketenangan kecil yang rapuh. Aku duduk di kursi, menyeduh teh hangat, dan membuka satu berkas yang belum kusentuh sejak siang. Berkas itu berisi ringkasan kejadian hari ini, disusun oleh orang kepercayaanku di lokasi. Kata-katanya singkat, objektif, tanpa bumbu. Kepanikan. Kartu ditolak. Kerumunan bereaksi. Pernyataan vendor. Aparat dipanggil untuk klarifikasi administratif. Tidak ada kekerasan fisik. Tidak ada pelanggaran pidana di tempat. Untuk sementara. Aku menutup berkas itu. Untuk sementara sudah cukup. Pukul 10 malam, pintu depan bergetar. Bukan ketukan. Lebih seperti seseorang menahan diri untuk tidak memukul terlalu keras. Aku berdiri. Kepala keamanan sudah di lorong, memberi isyarat. Aku mengangguk. Ia membuka pintu kecil pengaman, bukan pintu utama. Adrian berdiri di luar. Pakaian rapi yang tadi pagi tampak gagah kini kusut. Rambutnya basah. Matanya merah. Rena tidak terlihat. Ia tampak sendirian, lebih kecil dari yang kuingat. Aku perlu bicara, katanya. Aku tidak mendekat. Aku berdiri di balik garis yang tidak kasat mata. Jam berkunjung sudah lewat. Laras, tolong. Suaranya pecah. Ini salah paham. Kita bisa jelaskan. Aku memandangnya lama. Tidak marah. Tidak sedih. Datar. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Ia melangkah setengah langkah, lalu berhenti saat kepala keamanan mengangkat tangan. Aku suamimu. Sudah tidak, jawabku. Mulai hari ini. Ia terdiam.
Air hujan menetes dari ujung hidungnya. Aku hanya butuh masuk. Ambil barang. Dokumen. Apa yang kamu miliki sudah kamu bawa, kataku tenang. Sisanya milik perusahaan. Laras. Ia mencoba tersenyum. Senyum lama yang dulu bekerja. Kita punya anak. Aku menahan napas. Dan kamu mengabaikannya. Hening. Kata-kata itu jatuh seperti benda berat. Aku memberi isyarat kecil. Pintu pengaman ditutup perlahan. Bukan dibanting. Tidak dramatis. Hanya keputusan. Aku kembali ke ruang kerja. Duduk. Mengusap pelipis. Ponselku bergetar sekali lagi. Pesan dari nomor tidak dikenal. Kalimatnya panjang. Menyebut cinta. Menyebut janji. Menyebut kesalahan. Aku menghapusnya tanpa membaca sampai akhir. Malam itu aku tidur singkat. Mimpi datang dan pergi tanpa wajah. Aku terbangun sebelum subuh. Di dapur, aku menyiapkan sarapan sederhana. Rutinitas kecil menenangkan. Saat Naila bangun, ia tersenyum mengantuk. Kami makan bersama. Aku mengantarnya ke sekolah. Aku berdiri sampai ia masuk gerbang. Di kantor, suasana berubah. Tidak gaduh, tapi tegang. Orang-orang menatap dengan rasa ingin tahu yang ditahan. Aku memanggil rapat singkat. Aku berbicara soal kelangsungan operasional. Aku menegaskan etika. Aku tidak menyebut nama. Aku menyebut nilai. Setelah rapat, pengacaraku datang. Ia membawa map tebal. Kami menerima surat somasi balik. Katanya. Aku mengangguk. Isi. Permintaan akses aset pribadi. Tuduhan pemutusan sepihak. Aku tersenyum kecil. Jawab sesuai fakta. Sertakan perjanjian. Ia mengangguk. Ada satu lagi. Media lokal mulai bertanya. Aku berpikir sejenak. Tidak ada konferensi. Tidak ada pernyataan panjang. Kirimkan rilis singkat. Fokus pada perlindungan anak dan kepatuhan hukum. Ia mencatat. Baik. Sore hari, aku menerima kabar dari editor video. Materi sudah menyebar di lingkaran terbatas. Ia bertanya apakah perlu ditarik. Aku menjawab singkat. Tidak. Aku menjemput Naila. Di mobil, ia bercerita tentang pelangi yang digambarnya. Aku tertawa. Dunia kecilnya berjalan terus, tanpa menunggu drama orang dewasa. Di rumah, aku menata kembali ruang tamu. Bukan renovasi besar. Hanya memindahkan beberapa benda. Mengganti lukisan. Menambahkan tanaman. Aku ingin ruangan ini bernapas lega. Malamnya, ponselku berdering. Nomor Rena. Aku menatap layar. Membiarkannya berdering sampai berhenti. Lalu berdering lagi. Aku menekan tolak. Sebuah pesan masuk. Kata-katanya berantakan. Menyalahkan. Memohon. Mengancam. Aku menyimpannya. Bukti juga bernapas. Hari berikutnya, berita kecil muncul. Tidak menyebut namaku. Hanya kisah pesta yang batal karena masalah pembayaran. Orang-orang menebak. Aku tidak mengoreksi. Pengacaraku mengabari. Surat pemutusan hubungan kerja telah diterima. Status resmi. Akses kantor ditutup. Aku mengangguk. Terima kasih. Siang itu, kepala keamanan melapor. Adrian terlihat di sekitar area. Tidak mendekat. Hanya berdiri lama. Aku menghela napas. Jika mendekat, ikuti prosedur. Malamnya, aku duduk di balkon. Angin lembut. Kota berkilau. Aku memikirkan satu hal yang belum kuselesaikan. Bukan tentang Adrian. Tentang Rena. Tentang Ilham. Anak itu tidak bersalah. Aku membuka catatan. Menghubungi konselor anak yang kukenal. Aku bertanya tentang opsi bantuan netral. Tanpa pertemuan. Tanpa uang tunai. Hanya jalur aman jika dibutuhkan. Aku menutup ponsel. Tidak semua hal harus dibalas dengan api. Keesokan paginya, surat pengadilan datang. Gugatan cerai resmi. Aku membacanya pelan. Tidak ada kejutan. Aku menandatangani kuasa. Di sela hari, aku menerima pesan dari sekolah Naila. Undangan kegiatan orang tua. Aku tersenyum.
Aku menandai kalender. Sore itu hujan kembali turun. Aku pulang lebih awal. Di depan gerbang, tidak ada siapapun. Rumah aman. Aku membuka pintu. Aroma bersih menyambut. Aku menurunkan satu foto kecil yang masih tersisa di lorong. Bukan foto pernikahan. Foto liburan lama. Aku memasukkannya ke dalam kotak. Menyimpannya di gudang. Tidak dibakar. Tidak dibuang. Hanya dipindahkan. Malam turun. Aku duduk di ruang kerja. Mengulas rencana minggu depan. Aku menulis daftar. Pendek. Tegas. Aku menutup buku catatan. Menarik napas. Tidak ada pintu kembali. Dan untuk pertama kalinya, itu tidak menakutkan. Aku mematikan lampu. Menuju kamar Naila. Ia tertidur dengan senyum kecil. Aku mengusap rambutnya. Dunia boleh ribut di luar sana. Di sini, kami aman. Besok, langkah berikutnya menunggu. Dan aku siap. Sidang pertama dijadwalkan pada hari Senin. Tidak dramatis. Tidak megah. Hanya sebuah ruang berpendingin udara dengan kursi-kursi kayu dan jam dinding yang berdetak tanpa memihak. Aku datang lebih awal. Pengacaraku sudah menunggu dengan map tipis. Ia tahu aku tidak menyukai kertas berlebihan. Fakta cukup. Adrian datang terlambat. Wajahnya tampak menua dalam hitungan hari. Rena tidak bersamanya. Aku mencatat itu tanpa emosi. Di bangku pengunjung, beberapa pasang mata menoleh. Aku duduk tegak. Tenang. Tidak ada yang perlu kusembunyikan. Hakim membuka sidang. Kata-kata formal mengalir. Aku mendengar. Aku mengangguk saat perlu. Aku tidak menoleh ke Adrian. Bukan karena takut. Karena tidak relevan. Saat giliranku bicara, aku berdiri. Suaraku stabil. Aku menyebut alasan. Pengabaian. Penyalahgunaan aset. Pelanggaran kepercayaan. Aku menyebut bukti. Tidak semua. Hanya cukup untuk membuat garis api yang jelas. Pengacaraku menambahkan pasal. Rapi. Adrian mencoba bicara. Suaranya bergetar. Ia menyebut salah paham. Ia menyebut cinta. Ia menyebut Naila. Aku tetap diam. Hakim mencatat. Sidang ditunda. Keluar dari gedung, udara terasa berbeda. Aku menarik napas panjang. Di luar, Adrian mendekat setengah langkah. Kepala keamanan menatap. Aku mengangkat tangan kecil. Biarkan. Laras, katanya pelan. Aku ingin bertemu Naila. Aku menatapnya. Lama. Lewat jalur resmi. Itu anakku. Itu tanggung jawabmu yang kamu abaikan. Ia terdiam. Aku berbalik. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Di mobil, ponselku bergetar. Pesan dari konselor anak. Mereka bersedia membantu jika ada rujukan resmi. Aku menyimpan nomor itu. Untuk nanti. Kembali ke kantor. Aku menggelar rapat singkat. Fokus pada target kuartal. Tidak ada gosip. Tidak ada bisik-bisik. Pekerjaan adalah jangkar. Orang-orang membutuhkannya. Aku juga. Siang hari, aku menerima kabar. Rena menghubungi beberapa kenalan lama. Mencari dukungan. Menggiring cerita. Aku tidak menanggapi. Aku meminta tim hukum mencatat. Garis api harus jelas. Tidak melebar. Sore itu aku menjemput Naila. Di mobil, ia bertanya tentang sekolah besok. Tentang lomba menggambar. Aku menjawab dengan antusias. Aku ingin dunia kecilnya tetap utuh. Di rumah, aku memasak makan malam sederhana. Kami makan sambil tertawa. Setelah Naila tidur, aku kembali ke ruang kerja. Aku membuka folder berlabel timeline. Aku menyusun kronologi. Bukan untuk menghakimi. Untuk mengingat. Ingatan yang rapi membuat hati tenang. Hari berikutnya, kabar kecil beredar. Adrian kehilangan akses ke jaringan industri. Rekomendasi ditarik. Bukan olehku langsung. Oleh aturan. Aku tidak bersorak. Aku menutup layar. Pagi itu, kepala keamanan melapor. Adrian mencoba masuk kawasan. Ditolak. Ia tidak membuat keributan. Hanya berdiri lama. Aku meminta penjagaan tetap sopan.
Tidak provokatif. Siang hari, pengacaraku mengabari. Permohonan pertemuan mediasi diajukan. Aku setuju. Dengan syarat. Jadwal jelas. Agenda tertulis. Tanpa emosi. Mediasi berlangsung singkat. Adrian datang dengan map tipis. Ia berbicara tentang kompromi. Aku berbicara tentang Naila. Tentang jadwal. Tentang batas. Aku menyebutkan bahwa akses harus aman. Dia mengangguk. Wajahnya kosong. Kami menyepakati kerangka. Ditandatangani. Keluar ruangan. Aku merasa ringan. Bukan karena menang. Karena jelas. Sore hari, hujan turun lagi. Aku menyalakan lampu teras. Naila menempel di jendela, menghitung tetes air. Aku duduk di lantai, menemani. Hal-hal kecil kembali penting. Malam itu, pesan dari Rena masuk. Panjang. Berputar. Aku membaca sekali. Aku membalas satu kalimat. Semua urusan lewat kuasa hukum. Aku memblokir nomor itu. Hari-hari berlalu. Ritme terbentuk. Kantor stabil. Rumah tenang. Naila tertawa lebih sering. Aku mencatat kemajuan kecil. Aku tidur lebih nyenyak. Suatu pagi, konselor mengirim pembaruan. Ilham membutuhkan pendampingan. Tidak aman. Aku membaca pelan. Aku menutup mata sejenak. Aku menghubungi pengacaraku. Aku bertanya tentang opsi perlindungan anak lintas keluarga. Ia menjelaskan jalur. Panjang. Rumit. Aku mendengarkan. Aku tidak ingin menjadi pahlawan. Aku ingin menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Sidang kedua mendekat. Bukti bertambah. Tidak semua dariku. Vendor mulai bicara. Catatan bank berbicara. Waktu bekerja dengan caranya sendiri. Di ruang sidang, Adrian tampak lebih lelah. Aku tetap tenang. Hakim membaca ringkasan. Keputusan sementara tentang hak asuh keluar. Naila bersamaku. Jadwal kunjungan diawasi. Aku mengangguk. Tidak berlebihan. Keluar gedung, matahari cerah. Aku merasa lega yang tidak meledak. Hanya hangat. Di rumah, aku menurunkan satu lagi barang lama. Sebuah jam dinding hadiah. Aku menggantinya dengan yang baru. Bukan karena simbol. Karena waktu harus jujur. Malam itu, aku duduk di balkon. Angin lembut. Aku memikirkan garis api. Garis itu bukan untuk membakar. Untuk menerangi batas. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari pengacaraku. Proses berjalan baik. Aku membalas. Terima kasih. Aku menutup mata. Mendengarkan kota. Aku tahu masih ada langkah. Masih ada hari. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak berlari. Aku berjalan. Dan itu cukup. Pagi itu matahari terbit terlalu terang. Seolah ingin menguji ketenanganku. Aku berdiri di dapur, menyiapkan bekal Naila, ketika ponselku bergetar dengan nada yang jarang kupakai. Nomor konselor anak. Aku menjawab dengan tenang. Bularas, kami perlu bertemu. Ada perkembangan. Aku mematikan kompor. Menyandarkan punggung sebentar. Hari ini. Jika memungkinkan. Ada hal yang sebaiknya tidak ditunda. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Kirim alamat. Perjalanan ke tempat konseling terasa lebih panjang dari biasanya. Jalanan ramai. Lampu merah terasa lambat. Aku memarkir mobil, merapikan napas, lalu masuk ke ruang tunggu yang sunyi. Bau kayu dan teh hangat menyambut. Konselor menyapaku dengan wajah serius yang ditahan agar tetap profesional. Ikuti saya, katanya. Di ruang kecil itu, ia menjelaskan pelan. Ilham menunjukkan tanda-tanda stres berat. Perubahan lingkungan. Ketegangan rumah. Bentakan. Ketidakpastian. Ia menyebut risiko. Aku mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimat seperti batu kecil yang dijatuhkan ke air, membuat riak yang sulit dihentikan. Apa yang bisa saya lakukan? Tanyaku. Kami butuh persetujuan jalur aman. Sementara, tidak memindahkan tanggung jawab, hanya memastikan perlindungan. Aku menutup mata sejenak. Prosedurnya. Ia menjelaskan. Administrasi.
Pendampingan. Koordinasi lintas pihak. Aku mencatat. Aku mengangguk. Aku tahu keputusan ini akan membawa bayangan baru. Tapi aku juga tahu menunda bukan pilihan. Keluar dari ruang itu, siang terasa menyilaukan. Aku duduk di mobil lebih lama dari biasanya. Aku memikirkan Naila. Aku memikirkan Ilham. Anak-anak tidak memilih panggung. Mereka hanya berdiri di tengahnya. Di kantor, pengacaraku sudah menunggu. Aku menjelaskan singkat. Ia mendengarkan dengan alis berkerut. Ini akan memicu reaksi. Aku siap. Ia menghela napas. Kita lakukan rapi. Sore hari, kabar itu sampai ke telinga Rena. Aku tahu karena ponselku bergetar dengan rentetan pesan dari nomor baru. Nada marah. Tuduhan. Ancaman. Aku tidak membalas. Aku meneruskan ke pengacaraku. Di rumah, Naila pulang dengan wajah cerah. Ia memamerkan kertas bergambar pelangi. Aku menempelkan kertas itu di kulkas. Kami tertawa. Aku ingin suara tawa ini menjadi kebiasaan, bukan jeda. Malam turun. Hujan rintik. Aku duduk di ruang kerja, meninjau jadwal. Mediasi lanjutan. Kunjungan terawasi. Rapat direksi. Aku menyusun hari-hari ke depan seperti menata rak. Rapi. Terbuka. Pukul 9. Bel pintu berbunyi. Pendek. Tegas. Kepala keamanan menatapku. Aku mengangguk. Pintu pengaman dibuka. Rena berdiri di luar. Rambutnya berantakan. Mata merah. Napasnya cepat. Ia tidak sendiri. Ilham berdiri di belakangnya, menunduk. Laras, katanya tanpa basa-basi. Kamu mau ambil anakku? Aku berdiri di jarak aman. Tidak. Kamu mau hancurin hidupku? Suaranya naik. Aku menahan tangan kepala keamanan. Tenang. Aku menatap Ilham. Masuk dulu. Kita bicara pelan. Rena tertawa pahit. Pelan. Kamu selalu pelan. Licik. Aku menarik napas. Rena, ini bukan tentang kamu dan aku. Ini tentang anak. Ia melangkah maju, lalu berhenti. Bahunya turun. Ilham menggenggam ujung bajunya. Aku membuka pintu kecil. Mereka masuk ke ruang tamu. Aku meminta kepala keamanan tetap di dekat pintu. Aku duduk. Rena berdiri. Ilham duduk di ujung sofa. Aku bicara perlahan. Tentang pendampingan. Tentang sementara. Tentang keselamatan. Rena memotong. Menuduh. Menangis. Lalu terdiam. Dia butuh aku, katanya lirih. Dia butuh tenang, jawabku. Kamu juga. Rena menatapku lama. Untuk pertama kalinya, kebenciannya goyah. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku mengangguk. Itu sebabnya jalur ini ada. Bukan untuk menghukum. Ilham mengangkat kepala. Matanya bertemu mataku. Aku tersenyum kecil. Kamu suka menggambar. Ia mengangguk pelan. Di sini ada kertas dan pensil. Kataku menunjuk meja kecil. Kamu boleh pakai. Ia berdiri ragu, lalu melangkah. Rena memejamkan mata. Air matanya jatuh. Kami menandatangani kesepakatan sementara. Tidak ada kemenangan. Hanya jeda yang aman. Rena pergi malam itu tanpa teriakan. Ilham melambaikan tangan kecil. Setelah pintu tertutup, aku duduk lama. Kepalaku berdenyut. Aku menuang air. Minum perlahan. Ponselku bergetar. Pesan dari pengacaraku. Prosedur dicatat. Semua sah. Aku naik ke kamar Naila. Ia tidur pulas. Aku mengusap rambutnya. Aku membiarkan diriku lelah sejenak. Hari berikutnya, kabar menyebar cepat. Ada yang simpati. Ada yang mencibir. Aku tidak menanggapi. Aku bekerja. Di sidang lanjutan, isu perlindungan anak muncul. Hakim mendengar. Catatan ditambahkan. Adrian tampak bingung. Ia mencoba bicara. Hakim memotong. Fokus pada Naila. Aku mengangguk. Sore itu, Adrian menunggu di parkiran. Ia terlihat kurus. Kamu terlalu jauh, katanya.
Aku menatap lurus. Aku melangkah sejauh yang perlu. Kamu ingin aku hilang. Aku ingin anak-anak aman. Ia terdiam. Aku masuk mobil. Menutup pintu. Malamnya, aku menyiapkan makan malam sederhana. Naila bercerita tentang teman barunya. Aku mendengarkan. Aku menertawakan bagian lucu. Aku menyimpan ponsel jauh. Sebelum tidur, aku menulis catatan pendek. Batas harus jelas. Empati harus ada. Tidak semua api membakar. Ada yang menghangatkan. Aku mematikan lampu. Di luar, kota berdenyut. Di dalam, rumah ini berdiri tegak. Bayangan masih ada. Tapi siang hari semakin panjang. Pagi datang dengan ritme yang baru. Bukan tenang, bukan juga kacau. Tertib. Aku menyadari perbedaannya saat menyusun jadwal di meja dapur. Jam bangun Naila. Waktu berangkat sekolah. Rapat direksi. Sesi konseling. Semuanya tersusun seperti garis nada yang saling menyokong. Aku mengantar Naila ke sekolah. Ia menggenggam tanganku lebih lama dari biasanya sebelum masuk gerbang. Mama nonton aku lomba ya? Katanya. Tentu. Jawabku. Mama duduk di depan. Ia tersenyum lebar. Senyum yang membuat keputusan berat terasa layak. Di kantor, aku memimpin rapat mingguan. Agenda berjalan cepat. Angka stabil. Produksi lancar. Beberapa mata masih menyimpan rasa ingin tahu, tapi tidak ada yang bertanya. Profesionalisme kembali mengambil alih ruang. Aku menutup rapat dengan satu kalimat. Kita jaga ritme. Siang hari, pengacaraku datang membawa kabar. Mediasi lanjutan dijadwalkan. Fokus pada implementasi, bukan perdebatan. Aku menyetujui. Aku menyukai kata implementasi. Ia menuntut kerja, bukan emosi. Ponselku bergetar. Pesan dari konselor. Ilham mengikuti sesi dengan baik. Masih cemas, tapi mulai merespons. Aku membaca 2 kali. Menarik napas. Baik. Sore itu, aku menjemput Naila. Kami singgah sebentar membeli es krim. Ia bercerita tentang warna favoritnya yang berubah. Aku mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Dunia orang dewasa bisa menunggu. Di rumah, aku menyiapkan makan malam. Tidak mewah. Sup hangat dan roti. Kami makan sambil mendengarkan hujan tipis di luar. Setelah Naila tidur, aku membuka laptop. Ada email dari media. Permintaan komentar. Aku menghapusnya. Tidak perlu. Aku membuka catatan pribadi. Menulis 2 baris. Konsistensi lebih penting dari reaksi. Hari berikutnya berjalan cepat. Sidang administratif kecil. Tidak ada kejutan. Hakim mencatat kepatuhan. Aku mengangguk. Adrian hadir, tapi diam. Aku tidak menoleh. Aku tidak perlu memastikan apapun. Keluar ruang sidang, aku bertemu pengawas sekolah. Kami membicarakan lomba Naila. Jadwal. Teknis. Hal-hal kecil yang menenangkan. Aku menyukai percakapan yang tidak membawa beban masa lalu. Sore hari, aku menerima laporan keamanan. Tidak ada pergerakan di sekitar rumah. Baik. Aku meminta pengurangan 1 personel malam hari. Tidak ada alasan untuk berlebihan. Malam itu, aku menerima pesan dari Rena. Singkat. Tanpa tuduhan. Tanpa permohonan. Terima kasih. Aku membaca lama. Tidak membalas. Aku menyimpan pesan itu. Bukan sebagai kemenangan. Sebagai penanda. Hari lomba tiba. Aula sekolah ramai. Anak-anak berlarian. Orang tua bercakap. Aku duduk di kursi depan. Naila melambai dari panggung. Aku melambai balik. Musik diputar. Kertas dibagikan. Waktu berjalan pelan. Saat Naila menyelesaikan gambarnya, ia menoleh. Matanya mencari. Menemukanku. Aku mengangguk. Ia tersenyum. Saat itulah aku tahu. Ritme ini bekerja. Pengumuman pemenang sederhana. Naila tidak menang. Ia tidak kecewa. Ia memelukku. Aku senang Mama lihat. Aku tertawa. Mama juga. Di luar aula, aku melihat Adrian berdiri jauh. Ia tidak mendekat.
Ia menatap Naila dari jarak aman. Aku merasakan sesuatu bergerak di dadaku. Bukan marah. Bukan iba. Kesadaran bahwa batas yang jelas juga bisa manusiawi. Aku menoleh ke Naila. Ayo pulang. Malam itu, aku duduk di balkon. Kota berkilau. Angin lembut. Aku membuka pesan lama yang belum kubaca. Aku membacanya sekali. Lalu menghapus. Masa depan tidak butuh arsip emosi. Keesokan harinya, konselor mengirim laporan lanjutan. Ilham menunjukkan kemajuan. Rena menghadiri sesi konsisten. Ada jalan. Aku menutup laporan. Aku tidak perlu mengawal semuanya. Sistem bekerja. Di kantor, proyek baru dimulai. Aku menunjuk pemimpin tim. Aku memberi kepercayaan. Aku melangkah mundur satu langkah. Mengawasi dari jauh. Denyut yang tertib membutuhkan ruang. Sore itu, hujan deras. Aku menjemput Naila lebih awal. Kami terjebak macet. Kami bernyanyi pelan. Aku tertawa. Hal sederhana terasa cukup. Malamnya, ponselku berdering. Pengacaraku. Ada satu hal, katanya. Adrian meminta penyesuaian jadwal kunjungan. Aku berpikir sejenak. Kirimkan proposal tertulis. Dengan pengawasan. Baik. Aku mematikan panggilan. Aku tidak merasa terancam. Aku merasa siap. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa ledakan. Media kehilangan minat. Gosip mencari cerita baru. Aku fokus pada pekerjaan dan rumah. Naila kembali ceria. Aku kembali tidur nyenyak. Suatu pagi, aku menemukan catatan kecil di meja dapur. Naila menulis dengan huruf besar. Mama kuat. Aku menahan senyum. Aku menyimpan kertas itu di dompet. Di ruang kerja, aku menutup satu berkas lama. Menandainya selesai. Bukan karena semua masalah hilang. Karena fondasi sudah kuat. Sore itu, aku menerima kabar. Jadwal kunjungan disetujui dengan pengawasan. Aku mengangguk. Aku akan hadir. Aku akan memastikan aman. Malam sebelum kunjungan pertama, aku menyiapkan Naila. Aku menjelaskan dengan bahasa sederhana. Ia mendengarkan. Ia bertanya. Aku menjawab jujur tanpa menakutkan. Kalau aku takut, tanyanya. Kita berhenti. Jawabku. Mama di sini. Ia mengangguk. Memelukku. Aku mematikan lampu. Berbaring. Mendengarkan hujan. Denyut rumah ini terasa stabil. Tidak sempurna. Tapi jujur. Besok, satu langkah lagi. Tidak besar. Tidak kecil. Tepat. Pagi kunjungan pertama datang dengan udara yang terlalu bersih. Aku tiba lebih awal di pusat layanan keluarga. Sebuah gedung sederhana dengan dinding krem dan kursi empuk yang mudah dibersihkan. Aku memilih duduk dekat jendela. Dari sana, aku bisa melihat taman kecil di luar, ayunan yang berderit pelan saat tertiup angin. Aku menata napas. Tidak ada pidato. Tidak ada tuntutan. Hanya kesiapan. Naila duduk di sampingku, memeluk boneka kecilnya. Aku mengusap punggung tangannya. Kalau tidak nyaman, bilang, kataku pelan. Ia mengangguk. Petugas pendamping menyapa ramah. Jadwal dibacakan. Aturan dijelaskan. Aku mendengarkan. Semua tertulis. Semua jelas. Aku menyukai kejelasan. Adrian datang tepat waktu. Ia tampak berbeda. Lebih sederhana. Tanpa parfum kuat. Matanya menyapu ruangan sebelum berhenti pada Naila. Ia tersenyum ragu. Aku berdiri setengah langkah, memberi ruang yang disepakati. Pendamping mengangguk. Sesi dimulai. Mereka duduk berhadapan di meja kecil. Kertas dan pensil warna disediakan. Naila menatapku sebentar. Aku mengangguk kecil. Ia mulai menggambar. Adrian berbicara pelan. Tidak ada janji besar. Tidak ada cerita panjang. Hanya pertanyaan sederhana. Naila menjawab singkat. Aku mengamati dari jarak aman. Pendamping mencatat. Waktu berjalan. Tidak mulus. Tidak juga buruk. Ada jeda. Ada senyum kecil. Ada keheningan yang tidak memaksa. Saat waktu habis, pendamping menutup sesi.
Naila berdiri. Adrian mengucapkan terima kasih. Ia menatapku. Aku mengangguk singkat. Tidak lebih. Di luar gedung, Naila menarik tanganku. Mama, katanya pelan. Aku capek. Kita pulang. Jawabku. Aku tidak menanyakan apapun. Aku tahu kelelahan punya bahasa sendiri. Di mobil, hujan turun tiba-tiba. Wiper bergerak ritmis. Aku membiarkan radio mati. Aku memikirkan tangan yang dilepaskan. Melepas bukan berarti menjauh. Kadang itu satu-satunya cara agar semua tetap utuh. Sore itu, aku menerima laporan singkat dari pendamping. Sesi berjalan sesuai rencana. Rekomendasi tetap. Aku mengangguk. Aku menyimpan laporan itu tanpa emosi. Malamnya, aku memasak sup. Naila makan sedikit, lalu tertidur cepat. Aku membereskan dapur. Mengelap meja. Rutinitas kecil menenangkan. Ponselku bergetar. Pesan dari Rena. Ia meminta bertemu. Aku menatap layar lama. Aku membalas singkat. Dengan mediator. Pertemuan dijadwalkan 2 hari kemudian. Lokasi netral. Agenda tertulis. Aku datang tepat waktu. Rena datang dengan wajah lelah. Rambutnya diikat asal. Ia duduk. Kami saling menatap. Mediator membuka pembicaraan. Aku mendengarkan. Rena berbicara tentang ketakutan. Tentang kehilangan. Tentang ilham. Aku menjawab seperlunya. Tentang jalur aman. Tentang konsistensi. Tentang hak anak. Tidak ada tudingan. Tidak ada pembelaan. Mediator mencatat. Kesepakatan diperbarui. Jeda napas diciptakan. Keluar ruangan, Rena menahan langkahku. Aku tidak membencimu, katanya lirih. Aku mengangguk. Aku tidak membutuhkannya. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyum itu tidak menusuk. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa guncangan besar. Sesi Naila terjadwal. Laporan konselor stabil. Di kantor, proyek baru melaju. Aku menghadiri presentasi. Aku memberi umpan balik. Aku pulang tepat waktu. Ritme terjaga. Suatu sore, aku menerima kabar yang membuatku berhenti sejenak. Ilham akan dipindahkan sementara ke rumah singgah dengan program pendampingan intensif. Atas persetujuan Rena. Aku membaca suratnya 2 kali. Aku menghubungi pengacaraku. Semua sesuai prosedur. Aku mengangguk. Aku tidak merayakan. Aku tidak bersedih. Aku mengakui. Malam itu, aku duduk di balkon lebih lama. Angin membawa suara kota. Aku memikirkan anak-anak yang belajar bertahan di ruang dewasa. Aku menulis 1 baris di catatan pribadi. Menjadi aman adalah kerja harian. Hari berikutnya, kunjungan kedua Naila berjalan lebih singkat. Ia lebih tegang. Aku menghentikan sesi lebih awal. Pendamping mengangguk. Adrian menerima tanpa protes. Di parkiran, ia berdiri lama. Tidak mendekat. Aku menyalakan mesin dan pergi. Di rumah, Naila menggambar ayunan. 2 figur kecil. 1 memegang tangan figur lain. Ini Mama, katanya menunjuk. Ini aku. Ia tidak menunjuk figur lain. Aku tidak bertanya. Di kantor, kabar kecil beredar. Adrian mengundurkan diri dari 1 komunitas industri. Tidak resmi. Aku membaca sepintas. Aku menutup tab. Sore itu, aku menghadiri rapat dewan. Keputusan strategis diambil. Aku menyetujui ekspansi terbatas. Aku menyebut kata berkelanjutan. Semua mencatat. Malamnya, aku menerima email dari sekolah. Naila terpilih mengikuti kelas seni tambahan. Aku tersenyum. Aku menandatangani izin. Hari-hari berlalu. Media benar-benar kehilangan minat. Nama-nama berhenti beredar. Aku berjalan tanpa bayangan panjang. Suatu pagi, aku menemukan paket kecil di teras. Tanpa pengirim. Di dalamnya, sebuah buku gambar dan pensil warna. Aku mengenali pilihan warnanya. Aku menatapnya lama. Aku membawa paket itu ke ruang kerja. Aku tidak memberikannya pada Naila. Belum. Aku menghubungi mediator. Aku melaporkan. Ia mencatat.
Tidak ada pelanggaran. Aku menyimpan buku itu di rak. Bukti bisa juga sunyi. Sore itu, hujan turun lembut. Aku menjemput Naila. Kami singgah di taman kecil. Ia berayun pelan. Aku duduk di bangku. Angin sejuk. Tidak ada yang perlu dikejar. Malamnya, konselor mengirim laporan lanjutan. Ilham beradaptasi. Rena hadir konsisten. Ada kemajuan. Aku menutup laporan. Aku menarik napas panjang. Hari berikutnya, sidang terakhir dijadwalkan. Aku datang dengan pakaian sederhana. Pengacaraku duduk di sampingku. Hakim membaca ringkasan. Keputusan final tentang hak asuh dan pembagian aset dibacakan. Tidak ada kejutan. Tidak ada sorak. Hanya palu yang diketuk. Aku menandatangani berkas. Aku berdiri. Aku berjalan keluar. Matahari siang menyilaukan. Aku merasa ringan yang tenang. Di luar, Adrian berdiri. Ia tidak mendekat. Ia mengangguk. Aku mengangguk balik. Itu saja. Sore hari, aku menjemput Naila. Kami membeli roti hangat. Di rumah, aku mengeluarkan buku gambar dari rak. Aku meletakkannya di meja. Ada hadiah, kataku. Naila membuka. Matanya berbinar. Boleh aku pakai? Boleh, jawabku. Ia mulai menggambar. Aku memperhatikan dari dapur. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rahasia. Hanya kertas dan warna. Malam turun. Aku duduk di ruang kerja. Aku membuka satu berkas terakhir. Aku menandainya selesai. Bukan karena semuanya sempurna. Karena tanggung jawab sudah berada di tangan yang tepat. Aku mematikan lampu. Menuju kamar Naila. Ia tertidur dengan pensil masih di samping bantal. Aku tersenyum. Aku memungut pensil itu. Meletakkannya di meja kecil. Di luar, hujan berhenti. Jalanan mengering. Aku berdiri sejenak di jendela. Tangan yang dilepaskan tidak selalu pergi. Kadang ia kembali sebagai garis batas yang melindungi. Besok, satu bab lagi menunggu. Dan aku akan melangkah dengan langkah yang sama. Tertib. Jelas. Aman. Pagi itu datang tanpa tanda khusus. Tidak ada kilat. Tidak ada hujan. Hanya udara yang jernih dan langkah yang mantap. Aku bangun lebih awal, membuka jendela, membiarkan cahaya masuk tanpa tergesa. Rumah ini berdiri seperti biasa, namun denyutnya berbeda. Tenang. Tegas. Siap. Aku menyiapkan sarapan untuk Naila. Ia keluar kamar dengan rambut masih kusut, memeluk bonekanya. Mama, katanya sambil menguap. Hari ini kita ke taman. Kita lihat cuaca, jawabku sambil tersenyum. Aku tidak lagi mengatur hari dengan rasa cemas. Aku membiarkan ruang bagi kejutan kecil. Kami makan bersama. Naila bercerita tentang kelas seni. Tentang warna yang ia pilih. Tentang temannya yang lucu. Aku mendengarkan sambil menyeduh kopi. Setiap kalimatnya adalah jangkar yang membuatku tetap di sini. Setelah mengantar Naila ke sekolah, aku menuju kantor. Hari ini ada pengumuman internal. Bukan tentang drama lama. Tentang arah baru. Aku berdiri di depan tim, berbicara singkat tentang keberlanjutan. Tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab. Tentang ruang aman di tempat kerja. Tidak ada tepuk tangan berlebihan. Ada anggukan. Itu cukup. Siang hari, aku menerima satu email terakhir dari pengacaraku. Semua berkas telah selesai. Tidak ada agenda lanjutan. Aku menutup email itu dan mengarsipkannya. Kata selesai tidak perlu dirayakan. Ia cukup dihormati. Di sela jam kerja, konselor mengirim pesan singkat. Ilham menunjukkan kemajuan stabil. Rena konsisten hadir. Program berjalan. Aku membaca pelan. Aku tidak menghela napas panjang. Aku mengangguk. Ini bukan panggungku. Ini jalur yang tepat. Sore hari, aku menjemput Naila lebih awal. Cuaca cerah. Kami benar-benar pergi ke taman. Ia berlari menuju ayunan. Aku duduk di bangku, memperhatikan. Anak-anak lain tertawa. Orang tua bercakap. Dunia bergerak tanpa memperhatikan kisah siapapun. Aku menyukai ketidakpedulian yang sehat itu. Naila berhenti berayun dan berlari ke arahku.
Mama lihat, katanya sambil menunjukkan tangannya yang kotor tanah. Aku tertawa. Cuci tangan dulu, kataku. Ia mengangguk dan berlari ke keran. Hal-hal kecil kembali menjadi pusat. Saat matahari turun, kami pulang. Aku memasak makan malam sederhana. Naila membantu mengaduk. Sup sedikit tumpah. Kami tertawa. Tidak ada yang perlu disempurnakan. Setelah Naila tidur, aku berjalan ke ruang kerja. Aku membuka lemari kecil dan mengeluarkan kotak lama. Di dalamnya, beberapa benda dari masa lalu. Jam dinding. Foto kecil. Tiket lama. Aku memeriksa satu persatu. Aku tidak membuang. Aku tidak membakar. Aku memilih menyimpan. Bukan sebagai beban. Sebagai arsip hidup yang pernah ada. Aku menutup kotak itu dan menggesernya ke rak paling bawah. Tidak disembunyikan. Tidak dipamerkan. Tepat. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari mediator. Terima kasih atas kerjasamanya. Aku membalas singkat. Sama-sama. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Malam semakin sunyi. Aku duduk di balkon. Angin membawa aroma kota. Lampu menyala di kejauhan. Aku memikirkan perjalanan yang telah kulalui. Bukan untuk menilai. Untuk mengakui. Ada hari-hari yang berat. Ada keputusan yang dingin. Ada empati yang harus dijaga agar tidak melukai diri sendiri. Aku berdiri dan kembali masuk. Mengunci pintu. Menyetel alarm. Rutinitas yang sederhana kini terasa seperti pernyataan. Keesokan paginya, aku menerima undangan kecil dari sekolah. Pameran karya seni. Naila ingin aku datang. Aku menandai kalender. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu hadir. Di kantor, proyek berjalan. Aku mendelegasikan lebih banyak. Aku melatih tim. Aku belajar melepas kontrol tanpa melepas tanggung jawab. Denyut tertib tetap terjaga. Siang itu, aku melihat sekilas bayangan lama di jalan seberang. Aku tidak berhenti. Aku tidak memperlambat langkah. Aku melanjutkan. Bayangan itu tidak lagi menentukan arahku. Sore hari, aku menjemput Naila. Kami membuka buku gambar yang baru. Ia menggambar rumah dengan jendela besar. Di sampingnya, dua figur kecil berdiri. Ini kita, katanya. Aku mengangguk. Aku menempelkan gambar itu di dinding dapur. Malam turun. Aku menyiapkan tas Naila untuk esok hari. Aku memeriksa jadwal. Aku mematikan lampu satu persatu. Rumah ini bernapas dengan ritme yang sama. Hari pameran tiba. Aula sekolah ramai. Karya anak-anak memenuhi dinding. Naila menarik tanganku, menunjuk gambarnya. Aku berdiri di sampingnya. Aku membaca namanya di sudut kertas. Aku merasa bangga yang tenang. Tidak berteriak. Tidak memamerkan. Seorang guru menyapa. Mengucapkan terima kasih atas dukungan. Aku mengangguk. Aku tidak merasa berutang apapun. Aku hadir karena memilih. Di luar aula, matahari sore menyinari halaman. Naila berlari kecil. Aku mengikutinya. Kami tertawa. Aku membeli minuman hangat dari gerobak kecil. Kami duduk di tangga. Dunia terasa luas dan sederhana. Malam itu, aku menerima satu pesan singkat yang tidak kuduga. Dari nomor lama. Isinya singkat. Semoga baik. Aku membaca. Aku menghapus. Aku tidak perlu membalas. Aku mematikan ponsel dan menaruhnya di meja. Aku memilih membaca buku. Halaman demi halaman, aku kembali ke diriku yang suka sunyi. Sebelum tidur, aku masuk ke kamar Naila. Ia tertidur dengan selimut menutupi dagunya. Aku mengusap rambutnya. Aku berdiri sejenak, memastikan napasnya teratur. Aku mematikan lampu. Di kamar sendiri, aku berbaring. Aku tidak menunggu mimpi. Aku tidak mengulang adegan. Aku membiarkan hari berakhir sebagaimana adanya. Pagi berikutnya akan datang. Dengan rutinitas. Dengan tantangan kecil. Dengan tawa dan lelah yang wajar. Rumah ini akan tetap berdiri. Tidak karena temboknya kuat. Karena batasnya jelas dan kasihnya jujur. Aku memejamkan mata. Tidak ada pintu yang perlu ditutup lagi. Tidak ada yang perlu dibuktikan.
hanya langkah yang terus berjalan. Tertib, aman, utuh. Cerita ini adalah karya fiktif yang disusun menyerupai kejadian nyata. Segala nama, tokoh, tempat, dan peristiwa di dalamnya tidak merepresentasikan pihak manapun. Kisah ini dibuat semata-mata untuk diambil hikmah dan pembelajarannya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kalian menikmati ceritanya, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.